بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ مفتي جمال الدين الشيخ محمد بشار البنجري وإلى الشيخ مفتي محمد زين بن محمد البنجري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir menuntut ilmu pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 15. Bacaannya, maka membaca doa yang datang daripada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Maka membaca doa yang datang daripada Rasulullah. Ini kita imbah tuntung membaca wirid setelah sembahyang, maka kita sunat berdoa. Doa yang paling bagus dibaca ialah doa yang datang dari Nabi kita atau doa yang ada di dalam Al-Quran. Doa yang ada di dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ini doa yang datang daripada Rasulullah. Jadi kita sunat berdoa. Karena doa itu ialah mukhul ibadah, ujar Nabi. Doa adalah otaknya ibadah. Jadi bila kita tuh membaca doa, itu kita beribadah kepada Allah. Berarti menghasilkan pahala. Orang yang berdoa itu, ujar Nabi, kada lepas daripada salah satu daripada 3 keuntungan dalam hadis Nabi. Kita berdoa kada lepas daripada salah satu daripada 3 keuntungan. Ujar Nabi, ada kalanya orang berdoa itu dikabulkan di dunia. Contoh misalnya kita minta, ya Allah beri ulun harta yang halal, yang banyak, bisa dikabulkan Tuhan di dunia. Orang itu lalu sugih. Nah,
Ada juga dikabulkannya dengan bentuk nang lain. Ya Allah, ulun minta harta yang halal, yang banyak, yang berkah. Sekalinya orangnya tetap ya kada berduit, tapi dikabulkannya diberi Tuhan kesehatan. Walaupun kada diberi duit, tapi diberi Tuhan kesehatan. Seandainya inya garing tuh kan, masuk rumah sakit berapa habis duit, tapi inya sehat. Nah, jadi itu kabul juga. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kada panduitan ya Allah, tetap fakir, tetap miskin, berdoa hendak sugih, kada mau sugih, tapi awak sehat, kau beribadah. Nah, bisa Tuhan mengganti kabulnya itu dengan bentuk yang lain. Karena Allah Ta'ala itu memberikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Ya Tuhan ini perlu kesehatan, kada perlu duit, kabul juga ngarannya. Nah, ada ujar Nabi, seseorang itu berdoa kabul di dunia kada juga, diganti dengan yang lain kada juga, tapi disimpan akan Tuhan kaina gasan di akhirat. Disimpan akan Tuhan gasan di akhirat. Kada mau sugih dunia tapi sugih di akhirat. Maksudnya di akhirat kena masuk surga. Jadi ada kalanya dikabulkan di dunia dengan bentuk yang itu juga yang ia minta, ada kalanya diganti Tuhan dengan sesuatu yang lain, ada kalanya di akhirat kena kabulnya. Jadi orang berdoa itu kada rugi, untung pasti kabul gitu nah. Karena Tuhan berjanji, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan, ujar Nabi. Ujar Allah Ta'ala. Itu. Kita berdoa aja tuh sudah untung. Kalau kita berdoa tuh sudah untung, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihitung ibadah. Nah. Bahkan yang kita perlu itulah kabulnya di akhirat, bukan di dunia. Nah, kalau kita misalnya kada tapi panduitan di dunia masih kawa behinak, ya Allah masih kawa tertawa. Ini nang perlu itu di akhirat. Jadi misalnya kita berdoa macam-macam yang dibaca, daripada doa wirid kan, hizib mahizib itu ada doa. Pina dilihati pina kada tapi ada nang kabulnya Bang. Tuhan mungkin menyimpankan di akhirat ya Tuhan ikam perlunya di akhirat saja. Di dunia kada perlu nih toh. Karena di akhirat itu nang paling kita perlu kepada rahmat Allah, kepada keampunan Allah. Nah, orang yang sudah masuk ke dalam kubur, akhirat sudah kada perlu menghadang nang kaina hari kiamat yang besar itu. Kita misalnya isuk mati ya Allah, akhirat sudah ada lawas kita nih, hendak tetap akhirat. Bisa isuk kita mati atau sebulan lagi atau setahun lagi masuk kubur. Alam barzah itu alam akhirat sudah bagi kita. Nah, disitulah kita sangat memerlukan kepada apa yang kita minta kemarin waktu di dunia. Karena ujar Nabi bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Kubur itu ialah awal tempat daripada tempat akhir. Bila masuk kubur, akhirat sudah baginya. Maka membaca doa yang datang daripada Rasulullah, inilah doanya. Kita baca doanya. Situ kan baris lah. Kita barisilah. Teman sudah tahu barisnya? Iya, kan usah dibarisi. Allahumma inni. Nah, ini lamun imam tuh membaca dijamaahkan dah. Allahumma inna as'aluka tuh sorangan lah. Kalau berjamaah saya imam membaca Allahumma inna nas'aluka itu. Bagus saya Bang lah kita berdoa itu tahu maknanya. Soalnya bila kita tahu meminta kepada Tuhan dan kita kada tahu apa yang kita minta itu, artinya ini berdoa dengan bahasa Arab tapi kada tahu maknanya, itu ujar ulama seperti orang itu maigau guring tuh maigau bebandir
guring maigau. Waktu guring tuh maigau bepandir meranyau. Pas sudah bangun ikam tadi itu, kenapa ikam pandir ya? Ya kawan, ada tahu ya? Ini maigau kan? Nah itu sama orang meminta kepada Tuhan, tapi nya kan ngerti apa yang ia minta karena kada tahu maknanya. Makanya kan nang diutamakan biasanya nang disuruh membaca doa itu orang nang berilmu lah. Anggaplah tuan guru kah ustaz kah, karena orang nang berilmu itu orang nang tahu akan makna daripada doa itu, dan itu lebih kepada khusyuk. Makanya kita bagus saya lamun tahu maknanya. Amun kita adalah kada tahu maknanya nang bahasa Arab, lebih baik kita meminta lawan Tuhan dengan bahasa kita, bahasa Banjar. Ya Allah, ampuni dosa ulun, ampuni dosa mama abah ulun, kai ulun, datu ulun, masukkan ulun ke dalam. Lebih baik itu, soalnya kita lebih paham apa yang kita minta itu daripada kita bukan tak salah banglah dengan bahasa Tuhan, lebih bagusnya mengerti maknanya supaya kita tuh kada meranyau. Amun Tuhan tuh manapun nih ikam tuh bepandir kayak itu minta aku ikam tahu gerak isinya. Nah tanya Tuhan manapun nih gitu kan tahu julun ya. Nah lebih baik kita dengan bahasa kita, tapi bagusnya bahasa Arab tapi tahu maknanya. Makanya kita disuruh mengaji kan supaya tahu maknanya. Nah, Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya ulun. Itu maknanya. As'aluka, ulun meminta kepada pian akan pian mujibati rahmatika, barisnya lah mujibati rahmatika, meminta apa? Akan segala yang menyebabkan dapat rahmat engkau. Itu maknanya jangan panjang oleh. Ulun meminta akan pian akan segala yang menyebabkan dapat rahmat pian. Minta kepada Tuhan tak? Nah lalu dikabulkan Tuhan tak? Misalnya kenapa yuk yang menyebabkan kita dapat rahmat Tuhan? Banyak kita duduk di majelis ilmu tak? Dapat rahmat. Kita duduk di masjid tempat turunnya rahmat, dapat rahmat. Kita membaca manaqib wali kan, turun rahmat. Banyak yang menyebabkan dapat rahmat. Kita baca Quran, jangankan baca Quran, mendengari orang baca Quran tuh. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun itu pasti kamu dapat rahmat. Nah, lamun kabul ini, maka Tuhan akan menuntun kita untuk beramal yang dengan sebab amal itu kita dapat rahmat Tuhan. Mujibati rahmatika, segala yang menyebabkan dapat rahmat. Kenapa? Supaya aku diampuni Tuhan dosa-dosaku. Itu kan azza-imam maghfiratika, keinginan-keinginan yang menyebabkan keampunan pian. Wassalamatan, dan minta juga akan keselamatan min kulli ismin, itulah bukan asmin lah, itu hamzahnya di atas lah, ismin lah. Wassalamata min kulli ismin, dan minta juga akan keselamatan min kulli ismin, daripada setiap dosa. Selamat daripada setiap dosa ini artinya kada tagawi dosa itu, atau seandainya tagawi juga lalu diampuni Tuhan. Alamun kada tagawi dosa lalu kan asa kada. Kita ini kan manusia biasa nih, kecuali para nabi, para malaikat kan itu mereka maksum, terjaga daripada dosa. Lamun kita manusia biasa nih pasti ada tagawi dosa. Ya selamatnya tuh imbah manggawi dosa, Tuhan mampuni dosa kita. Kada apa misalnya orang itu sing banyakan bisi dosa tapi imbahnya diampuni Tuhan. Nah, ada seorang ibu nang beisi anaknya ini minta maaf macal membala
Pokoknya macal tadi Pak, dipadehi kada mampan. Setiap malam mabuk-mabukan, melakukan perzinahan, kulit ke rumah teler, meninjak kalawang, pemamai. Tapi kuitan ini mamanya ini kada putus-putusnya mendoakan supaya anak sidin ini sadar dan bertaubat kepada Allah. Doa ibu kan kabul ya Allah. Cuman kabulnya tuh bisa cepat, bisa lambat. Bisa juga dengan bentuk lain. Kada putus asa kuitan mendoakan. Tapi imbah tuh terulang kembali, malam isuknya mabuk pulang, teler pulang, balik ke rumah mabuk. Apa kuitan mendoakan juga? Apakah doa kuitan itu kada kabul? Sampai-sampai orang berpandir, wahai ibu, bapak pian mendoakan anak pian tuh itu tetap kada sadar-sadar, berarti doa pian kada kabul. Ada di sini. Aku yakin Tuhan mengabulkan. Sekalinya kayak ini, bujur aja kada sadar-sadar, tatap mabuk-mabukan, tapi imbah tuntung mabuk, imbah tuntung manutoi bebinian misalnya Allah, beli ke rumah diampuni Tuhan dosanya berzina tadi ampuni Tuhan dengan berkat doa ibu tadi. Kena malam esok apa? Mabuk-mabukan pulang, berzina pulang, beli ke rumah diampuni Tuhan pulang dosa. Nah anak tadi sama ya kada berdosa karena berkat doa ibunya. Walaupun di segi zahirnya kada sadar-sadar, tetap kayak itu juga setiap malam, tapi imbah tuntung maksiat diampuni Tuhan dosanya berkat doa ibu tadi. Nah bisa juga kayak itu. Jadi kita baik sangka aja lawan orang tuh. Orang tuh misalnya maksiat, misalnya hari-hari lah. Walaupun didoakan sudah, tuan guru mendoakan meminta bantuan tuan guru sudah, tetap kayak itu juga. Ada sadar-sadar juga. Nah, kalau kopinan Tuhan maampuni dosanya, imbah tontongnya maksiatnya itu kita kada tahu. Dengan berkat doa tuan guru atau dengan berkat doa kuitan sudahnya mendoakan sampai kuitan datang ke tuan guru minta banyu supaya anaknya ini sadar, kada mau sadar tapi imbahnya ini maksiat diampuni Tuhan dosanya. Nah, kada apa banyak diisi dosa tapi diampuni Tuhan. Sejauh itu kita baik sangka aja lawan Tuhan. Dan baik sangka lawan hamba-hamba Tuhan nang maksiat itu diampuni Tuhan. Kita kada tahu kan gitu. Wassalamata min kulli ismin, selamat daripada setiap dosa. Wal ghanimata min kulli birrin. Wal ghanimata min kulli birrin. Kalau burrin itu beras lah, kalau birrin itu kebaikan. Salah baris salah mana? Birrin kebaikan. Wal ghanimata min tajwa, lawan pian ya Allah, ghanimata tuh keuntungan. Harta ghanimah itu kan keuntungan min kulli birrin, daripada setiap kebaikan. Berarti ada orang tuh berbuat baik tapi kada untung ada. Orang tuh beramal tapi kada ikhlas, itu kada untung. Orang nang beramal ikhlas hatinya lalu Tuhan beri pahala, itu nang untung. Nah kita minta itu setiap kita kerjakan daripada kebaikan amal saleh diberi keuntungan oleh Allah Ta'ala berupa pahala. Tentunya hati kita diikhlaskan Tuhan dulu. Nah, wal fauza bil jannati, minta jolon pian fauza tuh keuntungan jualan bil jannati dengan masuk surga. Nah, jadi orang masuk surga itu untung. Kalau kita berlombang lagi ya Allah masuk surga, berani masuk surga. Tapi apa ujar Nabi, kebun surga itu ada di dunia, yaitu majelis-majelis ilmu agama, majelis-majelis zikir. Iza maratum bi riyadil jannah fartau qalu wa maridul jannah ya Rasulullah qala majlisul ilm. Apabila kalian ujar Nabi melalui satu kebun daripada kebun-kebun surga, singgah di kebun itu. Ujar sahabat, "Napa kebun surga di dunia ini wahai Rasulullah?" Ujar Nabi, majelis ilmu agama, majelis zikir itu kebun surga.
wan najata minan nari, minta juga lawan pian ya Allah an najata tu keselamatan minan nari daripada neraka, artinya kada masuk neraka. Amun orang tu lah kada masuk surga, kada masuk neraka, pasti masuk surga ya. Kalau dua aja pilihannya. Tapi lamun orang tu masuk surga, bisa kemungkinan tuh singgah di neraka dulu kan. Nah, makanya bagus nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tuh bagus mana doa itu lah. Nah, wa qina azabannar, lepaskan kami daripada neraka. Amun kada masuk neraka berarti masuk surga tak? Nah. Allahumma inni, panjang doanya lah. Ayo amalkan hagina sekali seumur hidup ya Allah, imba tundang sembahyang baca sorangan ya Allah. Allahumma inni, amun kada hafal buka perukunannya, ulun gini kada hafal kecuali melihat tulisannya. Tapi kalau jadi imam itu apalagi di apa di masjid-masjid nang ya di pinggir jalan lah atau di mana kayak Allah anu baca doa atau harus lagi namanya panjang ya Allah ada dia. Nah, kecuali orang ridho ya Allah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya ulun a'udzubika, aku ulun berlindung bika dengan pian min daripada jahdil balai. Jahdi itu uyuh dapat bala. Nya sebenarnya setiap orang dapat bala itu uyuh ayo lah. Maksud uyuh di sinilah lebih kepada uyuh hati. Hati nang uyuh. Nah, berarti hati, kalau hati itu uyuh berarti hati pusang tak? Orang dapat bala hati pusang itu kan. Ulun berlindung daripada jahdi itu uyuh menyandang bala. Soalnya menyandang bala ini uyuh ayo lah awaknya. Cuman ada orang khususnya wali-wali tuh banyak menyandang bala tapi hatinya tetap senang walaupun berpenyakitan awak komplikasi. Nah tapi hati kada uyuh walaupun awak uyuh. Nah, berlindung dengan engkau daripada uyuhnya bala, uyuhnya menyandang bala. Wadarkis syaqai, berlindung juga apa dari dark itu memperdapati asyaqai, kecelakaan, celaka. Syaqa ini kecelakaan. Berlindung dengan Allah daripada memperdapati kecelakaan. Wabil khususlah kecelakaan masalah agama atau masalah akhirat. Kalau kecelakaan misalnya rabah di kendaraan itu ada seberapa. Nang bahaya itu celakanya iman terjual misalnya ya Allah, iman terjual. Apalagi ketika dapat bala itu, contohnya kayak tsunami kemarin kan, itu banyak ujar kabar misionaris atau minta maaf orang-orang yang bukan non muslim itu banyak datang ke situ, kisah membantu juga. Tapi apa? Ada udang di balik pakuan lah orang tuh. Ada nang niat nang kada baik yang membawa kepada keluar daripada agama Islam. Nya kayak itu bila orang Islam nih dapat musibah, dapat apa tsunami, gempa, inya bubuhan nang non muslim nang itunya gencar mendatangi bubuhan orang Islam ini di pengungsian membawa mie misalnya, membawa beras. Tapi misalnya imbasnya bernyanyi tuh yang kayak anggaplah minta maaf haleluya gitu lah. Kina ujung-ujungnya kisah. Nah, apakah
pembaptisan, akon misalnya kalau keluar daripada Islam, nah itu nauzubillah min zalik. Gara-gara 3 bungkus mie misalnya iman kepalacong misalnya, nah nauzubillah min zalik itu celaka dah. Nah, diuji umat Islam keimanannya. Wasu'il qada'i, berlindung juga daripada su'il qada'i, jahat keputusan atau takdir Tuhan. Jadi takdir Tuhan ini kan menurut etikat kita kan ada takdir yang baik kelak, ada takdir yang ada baik kelak. Sama-samanya itu Tuhan yang mentakdirkan. Takdir baik misalnya orang itu anggaplah selamat aja di perjalanan. Takdir kada baik misalnya orang dapat kecelakaan ya kalau di tengah jalan, itu Tuhan juga mentakdirkan kedua-duanya. Nah, cuman kita berlindung dengan Allah daripada mendapat kejahatan takdir atau keputusan Allah. Artinya kita selamat dah, selamat aja dah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Nang parahnya itu su'il qada ini ya su'ul khatimah. Jahat takdir itu matinya su'ul khatimah. Nauzubillahi min zalik. Wa syamatatil a'da'i, berlindung juga dengan bian daripada apa syamatatil a'da'i, cacian atau caci maki musuh. Caci maki musuh. Musuh bisa setan, iblis atau orang-orang non muslim yang memusuhi umat Islam nih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya ulun a'udzubika, ulun berlindung bika dengan engkau minal ajzi daripada lemah. Bukannya lemah nang fisik lah. Ini maksudnya lemah iman bisa ya kalau ulun berlindung daripada lemah iman bisa ya Allah. Jadi berarti kuatakan iman ulun nih. Lemah beribadah deh juga. Orang ini mangkat karung kuat aja, tapi mangkat takbir kadakon poler, nah itu kan lemah dah. Lemah. Main bola itu tahan aja 2 jam. Buka-buka, tapi melangkahkan kaki ke masjid sembahyang kan atau mengaji kadang-kadang ada sanggup tuh lemah dah. Nah lemah. Nah banyak kayak lagi contohnya sudah nonton konser kan, oh berdiri ya Allah mulai awal sampai akhir joget-joget kan uyoh, tapi sembahyang tarawih anyar 10 rakaat tersantar sudah di tiang masjid ya. Nah, atau misalnya orang hendak walad dalil nah nyar mangkat takbir, nah itu kan lemah dah. Kita berlindung dah daripada itu. Nah, sudah urusan dunia pina cangkal kuat benar, jadi urusan akhirat pina lemah. Nah itu kita berlindung dah. Wal kasali itu pengoler, malas. Nah terutama pengoler beribadah. Nah contoh pengoler ini minta maaf, guring melandau, guring malayur, subuhnya jam 7, jam 8. Nah itu pengoler. Jadi pelindung juga. Jadi Tuhan ketujuh benar orang Islam ini, orang Islam nang semangat dah, nang rajinan lah. Jangan pengoler. Nah wa a'udzubika, dan aku ulun berlindung bika dengan pian minal jubni. Jubni itu pengecut, penakut. Nah, lebih-lebih penakut dalam membela kebenaran, penakut dalam menegakkan agama Allah, berlindung juga. Soalnya bila kita tuh penakut itu kadang membuat umur kita panjang ada. Ya Allah. Dan kita berani membela kebenaran itu kadang membuat umur kita handap kadang. Umur itu sudah ditentukan Tuhan. Kita ini panjangan mati juga berataan. Ada nang tadulu, ada nang tadudi. Ya kalau panjangan mati juga, bapak takutan membela kebenaran. Nah, bahkan orang yang membela kebenaran mati masuk surga. Ya kalau jubni penakut atau takutan. Misalnya malam-malam berjalan di
padang pohon pisang bergerak-gerak, kelaras pisang buka takutan lawan hantu ya. Padahal seorang diisi aja sudah ayat kursi ya Allah. Nah ayat kursi itu jangankan hantu, setan aja lah buka. Kan sudah kita sampaikan kemarin malam malam Selasa. Di rumah kita baca ayat kursi sekali, maka syaitan 30 hari kadawani keparak ke rumah itu. Lamun kita membaca ayat kursi sekali di rumah, tukang sihir kadawani masuk 40 hari. Apakah lagi sihirnya? Mana harapnya setan lawan hantu. Ulun alhamdulillah kada pernah melihat hantu lagi lah seumur hidup. Kada pernah, kalau kecuali di TV lah. Syaitan, iblis itu ya tautan nih ya lawan ayat kursi, apalagi hantu ibaratnya tah. Jadi kada perlu tautan. Jubni itu penakut, tautan. Wal bukhli itu pemalar, bakhil. Ulun berlindung juga daripada sifat pemalar atau bakhil. Wa a'udzubika, dan ulun berlindung dengan engkau min daripada ghalabatid daini. Nah, kalau dini kan agama, tapi kalau daini hutang. Nah, salah mana? Ulun berlindung dengan pian min ghalabatid daini, daripada beban hutang atau terjebak oleh hutang. Itu ada dua makna, terserah aja. Ada yang memaknai beban hutang dan hutang itu menjadi beban pula. Ada yang memaknai terjebak oleh hutang. Kalau galabati dain itu bisa juga maknanya dikalahkan oleh hutang. Nah, namun kalau kita hidup sifat qanaah aja, merasa cukup, merasa puas walaupun sedikit. Namun kawa jangan berhutang. Namun kita kada sanggup, kada usah. Contohnya misalnya hendak kayak orang juga baju hanyar kada kawan nukar, kalau berhutang kada usah berhutang kita. Nah ada aja kendaraan misalnya kalau kristal aja ya Allah, kalau biar kristal nang bahari itu nang di bawah pada Alfa tuh. Ada ulun lihat kemarin ada kristal di waktu beli tuh, dijual lagi masih ada orang pakai kristal apalagi Fortuna bahari itu ya lain Fortuna deh nang di bawah ya udah ingat lagi lah. Jadi kada kawan karena kayak orang juga nah ada aja syukurin ada aja. Pacangan berhutang ada usah kita. Kita kan ada usah gengsi. Gengsi itu mau kita. Kemajuan tuh kita pengantinan tuh lah. Pengantinan misalnya kalau kan pengantinan itu kan wajib jualan asal nikah aja dah. Tapi ya rumahnya kita kan tak kayak orang juga. Sopan nggak ada kayak orang juga. Jawabannya mana duitnya? Berhutang kayak gitu aja. Nah itu supaya nang kaya orang jiwa, supaya orang memadahkan. Nah itu kan mencari nang nilaian orang tuh memandang aja kita juga orang menyandang utangnya kita misalnya kada sanggup ya kalau mengantinakan anaknya, pengantinan nang kaya orang juga kada usah pengantinan biar keselamatan sedikit aja nyembelih ayam 3 ekor lasop ya sudah daripada kita menyewa pelaminan berhutang, amun duitnya ada kurang lebih lah. Ini maksudnya nang memaksakan diri berhutang-hutang tuh nah. Itu kemarin apalagi berhutang misalnya nang bayar berlebih. Nah itu jangan itu mulah beban kita. Nah, jangan. Biar aja pandiran orang kayak apa kada peduli kita. Nya ada juga pandiran orang pina aneh juga lah. Orang ini pengantinan anggaplah kadeda nang baramian pandirnya gini, sunyi lalu kayak kuburan jar. Sunyi lalu kayak kuburan jar. Ya mati orang kayak kuburan apa? Banyaknya orang berucap waktu daripada pandir. Sunyi lalu kayak kuburan jar. Nah, daripada pandir. Biar pandiran orang kayak itu. Nah. Daripada tahu-tahu utang kita membayarinya kita ngalih. Ya Allah. Mau sia kita mati kan.
pada sempat membayari, kasihan ahli waris kita menanggung utang kita. Nah, wah, kamunya duitnya ada, kok warna habis, kata bapak, ya Allah, ini maksudnya duitnya kan ada loh, utang tuh jangan. Wa qahrir rijali, berlindung juga daripada qahrir rijal ini dizalimi penguasa. Rijal tuh orang-orang yang bedahila. Nah, asalnya rajulun itu kan laki-laki, rijal nih lelaki lah, orang-orang yang berkuasa lah ya Allah. Wa qahri itu digagahi, atau kita tuh lah digagahi orang berarti dikuasai orang kan? Berarti orang itu penguasa tak? Nah, dikuasai atau dizalimi penguasa. Qahrir rijal itu dizalimi penguasa. Jadi walaupun misalnya ya Allah, anggaplah naudzubillah min dzalik, barang bisi penguasa, bisi pemimpin yang zalim, tapi kita luput kan kadang-kadang kebijakan-kebijakannya itu kita kadang-kadang, nah kau aja menghindar tak? Beliau ke mana kah dulu ya Allah? Nah, kita berlindung kepada Allah, minta kepada Allah. Walaupun misalnya kebijakannya pina memaksa-maksa, ya Allah, tapi kita awam meliong ya kan, selamat aja kita. Tuhan mengabulkan dah. Nah, Rabbana, nah hafalnya ini berataan Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, ini orang doa sapu jagat nenek, atina, berikan atau datangkan, ati itu datangkan, nah akan kami di dunia, pada dunia ini hasanatan, akan kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat kita kebaikan juga. Nah, kalau orang-orang yang hatinya mahabbah kepada Nabi itulah ini mentafsirkan kayak ini. Di dunia hasanah itu tatamu lawan Nabi. Nah, walaupun secara mimpi ada sebagian ulama itu yang langsung melihat yaqazatan kepada Nabi. Nah itu ada mentafsirkan itu, artinya kami ini berilah kebaikan di dunia, tatamu lawan Nabi di mimpi, sampai tetamu nang secara yaqazatan, secara jaga. Wabil akhirati hasanah, Pak, di akhirat hasanah juga. Hasanah itu ya takumpul lawan Nabi, bukan cuma melihat lagi, takumpul lawan Nabi di dalam surga. Ada juga tafsirnya kayak itu, orang-orang nang orang-orang mahabbah kepada Nabi itu. Nah, namun kita ya hasanah ini macam-macam ya, yang baik-baik di dunia. Wabil akhirati hasanah, di akhirat hasanah, kebaikannya masuk surga. Waqina, dan lepaskanlah kami azaban nar, akan azab neraka. Nah, nyaman sudah ya kalau di dunia kita dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan, masuk surga, dan kada masuk neraka. Nah, wa sallallahu ala khairi khalqihi, itu salawatlah sunat kita menutup doa gitu dengan salawat, dan dimulai juga dengan salawat ya Allah, supaya doa kita lebih dikabulkan Tuhan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi, semoga Allah mencurahkan rahmat ala atas khairi khalqihi, sebaik-baik makhluknya. Siapa? Yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad ajmain sabarataan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca Fatihah akan Nabi kita. Ini kisah orang bertawasul. Kan kita biasanya di masjid ini atau di masjid yang mana-mana ya Allah, sebagai kada seberatan masjid bang dilanggar yang membaca doa itu 2 kali, ada yang sekali ya, tapi kalau kita ini 2 kali ya Allah. Nah biasanya kan sebelum doa yang kedua itu kita bertawasul ila seorang orangnya ila hadratin Nabi al-Fatihah, bertawasul kita. Nah kemudian membaca Fatihah akan Nabi kita, ya bertawasul nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan segala sahabatnya. Namanya sahabat dibuati segala sahabat, berarti ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa ashabihi. Nah saya
Al-Fatihah bisa gitu. Akan segala sahabatnya dan akan barang yang dikehendakinya. Apalagi misalnya kita niatakan dalam tawasul toh biniyati syifa wasiha wal afiyah, dengan niat supaya sembuh, dapat kesehatan, keafiatan, banyak kali lagi ya Allah sak hendak kita. Lalu ujungnya kan Al-Fatihah di ujungnya. Kalau baca Fatihah lalu berdoa pulang. Atau pada berdoa kada Bapak Ibunya ada sebagian para ulama, para habaib itu imba tuntung toh baca doa. Alhamdulillah ila hadratin Nabi Al-Fatihah ya. Fatihah. Imanya taqabbalallahu minkum. Ada Bapak Ibu? Ada membaca doa pulang. Ada sebagian itu ditutup dengan Fatihah, karena isi Fatihah itu sebagian puji-pujian kepada Allah, sebagian lagi doa. Fatihah itu. Nah, kalau di dalam wiritan kita imba tentang sembahyang itu ya ada bertambah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah, sama yang ngelatih hadat tadi ya Allah. Nah pegerang ya Allah biha itu mun bebinian jar lain, ini lain pulang kisahnya. Bihan itu ya Allah tuh memanggil Allah ya Allah ya Allahu biha tuh artinya biha dengan berkatnya ya tenang. Nyak mana hak tuh kembali domirnya kepada nang kita baca tadi daripada wirid, baca ayat kursi, baca ayat Quran, baca nang subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kita bertawasul dengan amal saleh itu memang dibolehkan, dianjurkan dalam agama kita. Ya Allah biha dengan berkat nang ulun baca tadi daripada wirid tuh bihusnil khatimah, bari ulun mati beriman. Nah itu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, bari ulun mati beriman. Nah jadi itu maknanya tah. Ada kisah di dalam hadis di dalam kitab apa Riyadhus Shalihin itu ada kalau kisah orang bertawasul dengan amal saleh 3 orang. Sudah ya kalau tahu pian kisahnya, kisahan pulang 3 orang terjebak di dalam gua ya Allah, soalnya tertutup pintunya oleh batu pada keluar. Lalu yang bertiga ini bertawasul dengan amal saleh. Ya Allah, ulun pernah mengerjakan amal saleh ini, nukri lagi lah. Amal saleh ulun pernah mengerjakan amal saleh ini. Kalau pian benar-benar menerima amal saleh ulun itu, buka akan pintu gua yang tertutup oleh batu ini. Lalu geser pintu guanya, cuman ada seberataan, sebagian aja masih belum keluar. Seikong pulang bertawasul dengan amal saleh. Ya Allah, ulun pernah mengerjakan ini amal saleh. Kalau benar-benar itu pian terima amal saleh itu, ulun buka akan bergeser pulang. Tapi belum kawa keluar lagi tiga ini masih anu lagi kada kawa keluar sebentar awak. Seikong pulang bertawasul. Ya Allah, ulun pernah mengerjakan amal saleh ini. Kalau pian terima amal saleh, ulun bertawasul dengan itu bergeser atau buka air lagi. Kalau kau keluar kau selamat. Itu kisah orang bertawasul dengan amal soleh. Kalau kita bertawasul dengan amal soleh, dengan berkat maulid, kan, dengan berkat burdah, dengan berkat salawat, kan, selamatkan ulun dunia akhirat. Ya tadi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Lalu ditutup dengan la ilaha. Ada yang ya Allah biha tadi ada orang baca 3 ya Allah, ada 5. Bagus 5 bang, ada 3. Kita di sini 5 ya Allah. Tapi orang ada 3 sekali gitu ya, ada Bapak Iya. 3 kali atau 5 kali ya Allah. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah. La ilaha, itu 3 kali lah. Itu isyarat. Mudah-mudahan kan kita menutup wirid kita dengan la ilaha, mudah-mudahan kita Allah menutup umur kita dengan kau mengucapkan la ilaha illallah mati. Ujar Nabi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga bi ghairi hisab. Nah itu anunya harapan kita tak. Nah, kemudian kalau kita membaca antara doa pertama dan doa kedua itu ada nimba istighfar lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Berapa kali biasanya? 4 jalan.
Sebelum Fatihah doa kedua kan? La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa lahu muslimun, itu 4 kali. Nah, asal tahu aja tuh fadilatnya lah. Asal tahu aja tuh fadilatnya. Nah, disebutkan di dalam kitab lah, faqad warada, maka sungguh telah datang hadis, anna man qala zalika, sesungguhnya orang yang mengucapkan yang demikian itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, 4 kali, arba'an 4 kali ibad setiap tuntung sembahyang. Apa aja? Sugirat lahu siratu yaumal qiyamah kadzira'in, dikecilkan baginya, bagi orang yang membaca itu dikecilkan, dihalusakan atau dipendekakan bagi orang baca itu as-sirat, siratal mustaqim yang panjangnya berapa? Ada mengatakan naik 500 tahun ulang. Itu dipendekkan baginya kazira'in, seperti zira' itu ini. Zira' itu sahasta. Sahasta aja hasta kita nih. Berarti seingkangan aja melewati titian siratal mustaqim sampai sudah ke dalam surga. Padahal itu kan titian siratal mustaqim lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ada yang mengatakan ini tergantung orangnya. Ada yang beribu-ribu tahun hanya sampai juga. Ada yang hanya seingkangan gugur sudah ke dalam neraka, kayaknya di bawahnya neraka. Ada yang seperti kilat. Nah, ada yang seingkangan aja karena sezira tuh sahasta baginya. Apa amalannya? Imbah tuntung sembahyang, berwirid, membaca 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Mengkawat jangan ditinggal bacaan itu 4 kali. Biasanya kalau imam itu kan bisa aja mengirim tah. Nah, biasanya kita baca antara doa pertama dan doa kedua itu 4 kali. Nah, dipendekakan siratal mustaqim baginya, parasanya sezira ini sahasta. Makanya seingkangan aja ya kalau sampai sudah ke surga. Nah, dimudahkan Tuhan. Untungnya tah. Nah, kemudian kita ada membaca istighfar ya Allah di dalam sembahyang tah. Nang sebelum ya Allah biha itu kita baca astagfirullah li walil mu'minina wal bisa juga lil mu'minina langsung bisa juga, atau li walil mu'minin, terserah. Kita baca istighfar 11 kali biasanya adalah 11 kali. Nah, 11 kali kali 5 kali. 5 kali itu 5 kali sembahyang berwirid artinya. 11 kali 5 berapa ya? Hah? Nah, iya saya itulah 55 Kak. Nah, kemudian antara doa pertama doa kedua itu kita ada beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali ya Allah. Nah, 3 kali 5 berapa? Tambah tadi. Tambah yang tadi. Berapa? 70. Nah, Nabi itu dalam riwayat sidin beristighfar setiap hari 70, ada mengatakan 100. Nabi itu kan sidin kada berdosa, maksum, tapi sidin beristighfar setiap harinya 70, ada yang mengatakan 100. Kita nang banyak berisi dosa nih lebih utama lagi beristighfar. Jadi bila orang toh membaca wirid, nah kayak di masjid lah contohnya, imbah tuntung sembahyang berwirid, istighfar tuh tak baca nang 3 kali imbah tuntung doa pertama gitu, sebelum ya Allah 11 kali ulang, kalimat waktunya itunya secara tidak langsung sudah beristighfar 70 kali sehari. Berarti dia sudah mengamalkan sunnah Nabi. Nabi beristighfar 70 kali, inya mengamalkan sunnah Nabi 70 kali juga. Nah, jadi bila orang baca wirid itu secara otomatisnya beristighfar 70 kali sehari. Asa berwirid aja lah imbah tuntung sembahyang. Nah, gitu. Nah, disunatkan juga lamun kita tuh berimaman sunat si makmum ini jangan bulik dulu kecuali imam imbah tuntung berwirid. Nah, itu sunatnya.
Jangan boleh dulu bertahan dulu di masjid sampai imam berdiri, daripada artinya imbah tutong bewirid imam berdiri kalau nyari kita beli sunat kayak itu. Nah, berarti makruh toh, belum imam belum tutong bewirid yang boleh dulu. Nah, kecuali ada uzur seperti hendak kami hendak bahira ya lah, atau siapa kamu ngiyau ya lah. Nah, lamun kada uzur apa-apa sunat bertahan baca wirid juga bersama imam, dua tontong imam anu berdiri, ayo anak berdiri juga sunatnya kayak itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita mau mengamalkan lah baca wirid. Kemudian kita sebutinnya lagi. Halaman 15 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, kalam yang ke-68. Ujar Sidin, yang menentukan hukum syariat itu siapa? Allah. Ya Allah. Yang menentukan itu ya menetapkan, maksudnya ya, menetapkan hukum syariat itu Allah. Jadilah hukum syariat nih, hukum Islam nih sudah ditetapkan Tuhan kayak itu, kita kada boleh mengganggu-gugat, kada boleh merubah. Contohnya misalnya yang sudah diharamkan Tuhan dipadakannya halal. Tapi ada bang lah orang ini mahalalakan haram tapi kada murtad. Naib itu kan gawiannya mahalalakan haram lah. Asalnya haram ya lah, pacaran deh dikawinakan naib jadi halal, itu lain pelangisannya lah. Ini maksudnya apa namanya, haram misalnya babi ya Allah, haram ya Allah. Nah, lalu jalannya halalnya misalnya, nah itu bisa murtad tuh, merubah ketetapan Allah. Sembahyang tuh ya Allah, wajib tuh ya Allah, dipadahannya ada wajib, berarti itu merubah hukum Tuhan, murtad tuh. Konsekuensinya bahaya, bisa murtad kalau merubah hukum ketetapan Allah Ta'ala nih. Jangankan kayak itu bepandir gini aja, kada apa-apa juga itu jangan. Nah, jorong kada boleh jorang pemainan tuh jorang haram kalau pemainan dah. Kada apa-apa juga sekali-kali aja. Nah, kata-kata kada apa-apa sekali-kali berarti memadahkan itu boleh, memadahkan itu halal. Berarti nang haram jo Tuhan padahannya halal, bisa murtad. Oleh karena itu hati-hati bepandir tuh. Apalagi dalam kata kayak itu tuh meremehkan. Kada apa-apa juga kita sekali-kali aja. Kada apa-apa juga itu apa maksudnya? Bolehkah? Halalkah? Nah, berarti hati-hati tuh bisa murtad hukumnya. Nah, jakawan ayo kita aja minum-minuman ya, maksudnya minum-minuman nang alkohol lah. Ayo. Wah, kada boleh itu. Oh, ada apa-apa ya sekali-kali aja. Nah, kada apa-apa sekali-kali itu biasa kali gitu tapi haram. Inya kayak ini. Kurang tuh lah apa? Mabuk, ya contohnya mabuk ya kalau mabuk misalnya ya olehnya ya, inya kada apa-apa, itu dosa besar, dosa besar. Ada orang ini kada mabuk, kada kopiah orang, kopiah begamis, kada mabuk inya, tapi inya bepandir, kada apa-apa itu sekali-kali jangan mabuk. Itu lebih parah daripada orang mabuk tadi. Kenapa? Orang mabuk tadi ini masih Islam, cuma mengerja dosa besar. Ini mengatakan kada apa-apa itu berarti dia merubah hukum Tuhan. Walaupun kopiah, walaupun kada pernah mabuk, itu sudah terpelancong imannya, sudah keluar daripada Islam. Kata-kata aja tak? Kata-kata aja, bukan kada apa-apa itu ya. Sekali-kali aja. Itu kada apa-apa itu, hati-hati. Itu lebih parah daripada orang yang mengerja maksiat tadi. Orang yang mengerja maksiat itu inya masih meyakini ini haram, tapi karena aku nih kada hawa menahani hawa nafsu inya, lalu aku tegawi. Itu inya mengerja dosa besar tapi masih Islam. Ini parah lagi, orangnya kada pernah mabuk, kada pernah maksiat, tapi kada apa-apa itu jangan. Artinya kada haram, itu parah daripada orang mabuk tadi, terpelancong imannya. Karena inya sudah merubah ketetapan Allah. Memadahkan kada papa nang haram itu. Nah,
Jadi yang menentukan hukum syariat itu Allah. Dan yang mensyarahkan hukum syariat, mensyarahkan itu menjelaskan kepada umat. Arti syarah itu kan keterangan atau kejelasan. Mensyarahkannya itu menjelaskan, menyampaikan kepada umat itu adalah tugas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jadi utusan Allah. Nah, sekarang para nabi, para rasul sudah wafat, siapa yang mensyarahkan hukum-hukum Allah? Yaitu pewaris para nabi, para ulama. Para ulama. Oleh karena itu kita ikuti ulama. Tapi ulama nang Ahlussunnah wal Jamaah lah. Karena ada ulama nang Ahlussunnah wal Jamaah jangan diikuti. Ulama nang membawa kepada surga ikuti. Ya Allah. Nah, mensyarahkannya adalah Rasulullah. Terus jalan 69. Ini perkataan ulama kah di Nabi ngomong kadang-kadang bermula ilmu agama lah itu didatangi kayak gini kan, mendatangi. Kalau ilmu itu didatangi berarti kita nak mendatangi, artinya situ ada usaha untuk mendapatkan ilmu itu usaha. Bahkan ada yang keluar duit mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk mendapatkan ilmu itu ada usaha situ. Bermula ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu dapat dengan didatangi, bukan ilmu datangi. Ilmunya kan udah mau datangi kita, kecuali kita berusaha mendatangi. Kalau bahasa Arab itu gini, al ilmu yu'ta, itu kan. Wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan hanya mendatangi kita. Berarti itu ada usaha, dan usaha kita itu catat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan melangkah menuntut ilmu, dosa-dosa kita diampuni, setiap langkah itu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan situ ada usaha. Betul bahasa Arabnya itu al-ilmu bitta'allum ya. Al-ilmu yujadu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Belajar itu ya mendatangi tuan guru atau ulama ya, kalau dengan belajar kada mau nang santai-santai di rumah ya, kalau ada dapat jabang lewat sosial media, cuman keberkahannya itu kurang. Karena keberkahan kita dapat ilmu itu dengan kita mendatangi ulama. Itu. Keberkahan itu ya kita kau mengamalkan ilmu. Orang dapat berkah ilmu itu kau mengamalkan ilmu gitu. Nah, al-ilmu bitta'allum wal fahmu min Allah, kata ulama. Paham itu datang dari Allah. Jadi kita tuh disuruh belajar, bukan disuruh paham. Tapi kita tetap berusaha untuk mendengari supaya paham. Tapi misalnya kita sudah mendengari tapi kada paham juga, memang sampai situ ke kemampuan kita. Karena yang ditakuni tadi di akhirat, kamu mengaji kah kadakah? Itu yang ditakuni. Bukan kamu paham kah kadakah? Bukan itu. Jadi orang tuh menuntut ilmu paham gak kadakah? Tetapnya menuntut ilmu, tetapnya dapat pahala. Paham tuh masing-masing menurut kemampuan otak masing-masing. Nya setiap orang yang mendengar itu ya macam-macam ada pahamnya gini, ada yang lebihnya memaham daripada penjelasan si guru itu. Ya tergantung Tuhan. Yang penting kita disuruh mendatangi atau belajar. Masalah paham itu terserah Tuhan nih. Jadi Tuhan menyuruh kita mendatangi ilmu itu, supaya dapat ilmu itu ada sia-sia tenang. Setiap yang kita korbankan itu dapat pahala, duit kah atau bensin kah? Ya kalau habis itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu, sampai sandal dibawa itu ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu. Kendaraan kayak itu juga dicatat pahala oleh Allah Subhanahu. Setiap yang kita gunakan fasilitas untuk kita menuntut ilmu itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Seperti lampu kan kita gunakan untuk menerangi pengajian ilmu ya Allah. Kipas angin kita gunakan untuk ibadah itu nilainya bukan dunia lagi tapi akhirat, karena itu membantu kita untuk mencari keberuntungan di akhirat.
Mudah-mudahan kita seberata selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الكونين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعة والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.